Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin Thahal amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma rzuqna ikhlasan niyati fil qawli wal amal. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TV-ku yang berbahagia di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah. Kita diberikan kesempatan oleh Allah berjumpa dengan tahun baru Islam 1442 Hijriah. Mudah-mudahan di tahun baru ini kita bisa menjadi hamba yang lebih baik daripada tahun kemarin. Saudaraku yang berbahagia, di bulan Muharram banyak sekali kisah yang bisa kita ambil pelajaran dari para nabi dan rasul. Di antaranya adalah yang terjadi pada Nabi Yusuf dengan ayahnya yang bernama Nabi Yakub alaihi wassalam, di mana Nabi Yakub dan Nabi Yusuf punya kaitan yang sangat erat dengan bulan Muharram. Diabadikan kisahnya dalam Al-Quran awal surat Yusuf, yakni idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Pada saat Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba, aku melihat ada 11 bintang. Wasyamsa, melihat matahari, wal qamara, dan rembulan. Ra'aituhum li sajidin, aku melihat semuanya itu bersujud kepadaku. Apa maksudnya ini wahai ayahku? Qala, ayahnya menjawab pertanyaan Nabi Yusuf, yakni Nabi Yakub alaihi salam. Ya bunai, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Sekali-kali jangan kau ceritakan kisah ini kepada saudaramu. Fayakidu laka kaida. Nanti mereka akan mengupayakan untuk mencideraimu, untuk melukaimu, dan untuk membuangmu. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sungguh sangat jelas bahwa setan itu adalah musuh daripada manusia. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Seperti itulah Allah membelihmu, Allah mengkaruniamu dan mengajarkan kepadamu ta'wilil ahadits, tafsir daripada suatu mimpi. Yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub, dan Allah sempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub. Kama atammaha 'ala abawaika, sebagaimana Allah menyempurnakan nikmatnya kepada moyang-moyangmu min qablu, sebelum ini, yakni siapa? Ibrahim wa Ishaq, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ishaq alaihi wassalam. Maka kemudian terjadilah peristiwa di dalam keluarga Nabi Yakub, di mana saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam mempunyai siasat yang buruk kepada Nabi Yusuf. Kenapa? Karena dia merasa iri dengan perlakuan Nabi Yakub terhadap saudara-saudara Nabi Yusuf. Saudara Nabi Yusuf alaihi wasallam yang berjumlah 10, ini mereka merasa tidak disayangi lebih daripada Nabi Yusuf. Idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Saudara-saudara Nabi Yusuf mereka merasa bahwa Nabi Yusuf dan saudaranya yang bernama Benyamin lebih dicintai daripada mereka yang 10 itu. Hingga pada akhirnya 10 saudara Nabi Yusuf memiliki sebuah cara bagaimana Yusuf bisa lenyap, bagaimana Yusuf bisa terbunuh tanpa ada yang mengetahui terbunuhnya. Hingga pada akhirnya dibawalah ke hutan
dan kemudian dibuang ke sumur, lalu ditinggal pulang dalam kondisi membawa pakaian yang berdarah-darah. Memiliki pengertian bahwa Nabi Yusuf telah dimakan oleh binatang buas di hutan. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan rahmatnya. Ada tentara kerajaan yang sedang berburu di hutan dan ternyata mendekat ke sumur tersebut. Lalu kemudian dilihat di dalam dasar sumur ada suara manusia, bukan jin, bukan binatang, tapi suara manusia. Ada kehidupan di dalam sumur itu. Akhirnya apa? Akhirnya diulurkanlah tali ke dalam dasar sumur dan ternyata betul yang keluar adalah sosok manusia. Hingga akhirnya Yusuf ini dibawa ke kerajaan dan menjadi bagian daripada orang kerajaan. Dimuliakan dan diangkat menjadi seorang tokoh penting dalam kerajaan. Maka kemudian singkat ceritanya, saudara Nabi Yusuf saat itu bersama dengan ayahnya dalam kondisi paceklik berkepanjangan, hidup dalam kondisi kesusahan, pencaharian dalam kondisi susah, tidak lama tidak panen, tidak turun hujan dan lain sebagainya, sampai akhirnya memutuskan saudara Nabi Yusuf 10 ini menghadap ke pemerintahan untuk meminta bantuan. Dan ternyata pada saat itu ketika saudara Nabi Yusuf menghadap ke pemerintahan, ternyata gubernurnya adalah Yusuf sendiri. Tidak lain dan tidak bukan merupakan saudaranya sendiri. Namun saat menghadap tidak tahu bahwa itu adalah Yusuf. Dia tahunya adalah seorang raja, bukan saudaranya. Hingga kemudian saudara Nabi Yusuf 10 ini menghadap seorang raja Mesir tersebut dan menceritakan kondisi ayahnya. Ternyata Nabi Yakub lama sakit matanya. Kenapa? Karena lama menangisi Nabi Yusuf. Yang diceritakan oleh saudara Nabi Yusuf, diajak berburu ke hutan dan pulang dengan meninggalkan pakaiannya saja yang berlumuran dengan darah. Nabi Yusuf menangis mendengarkan cerita saudaranya ini. Namun Nabi Yusuf tahu bahwa itu adalah saudaranya dan dia hanya bisa berkata dalam hatinya. Nabi Yusuf hanya bisa berpesan, "Idhabu biqamisi hadha." Pergilah, pulanglah dan bawalah pakaian ini. Bawalah pakaianku ini. Ala wajhi abi, dan kasihkanlah kepada orang tuamu, ya'ti basiro, insya Allah akan sembuh sakit matanya. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari peristiwa ini? Tidak lain adalah tabarruk, ambil keberkahan. Di mana Nabi Yakub alaihissalam mengambil berkahnya Nabi Yusuf dengan bajunya Nabi Yusuf. Ketika Allah mengizinkan mata yang asalnya sakit bisa kemudian menjadi sembuh. Ini tidak lain adalah ajaran dari para nabi. Sebelum Nabi kita Muhammad SAW sudah ada yang namanya tabarruk, ambil berkah. Dan ini diabadikan dalam Al-Quran. Dan ini tidak mungkin menyalahi syariat Islam. Ambil keberkahan. Lalu kemudian ternyata terbukti setelah Nabi Yakub alaihissalam menerima gamisnya Nabi Yusuf, kemudian diusapkan ke wajahnya, diusapkan ke mukanya, tidak lama setelah itu menjadi terbuka mata daripada Nabi Yakub alaihissalam. Hidup ini perlu dengan keberkahan. Hidup ini perlu sekali dengan yang namanya ambil berkah. Untuk apa? Untuk kita ambil hikmahnya dan untuk kita ambil pelajaran di dalamnya. Dan yang terpenting, disitulah kita menjadi penyebab turunnya rahmat Allah karena berkat daripada orang-orang soleh. Nabi Yusuf adalah termasuk orang yang soleh dan diyakini dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia adalah seorang nabi. Dan apa yang diberi oleh Nabi Yusuf tidak lain merupakan keberkahan bagi Nabi Yakub alaihissalam. Sehingga ini yang melatar belakangi kita sebagai kaum muslimin selalu memiliki ajaran ambil berkah dan ingin meraih berkah. Ini juga yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW pada saat beliau potong kuku, pada saat beliau wudhu dan lain sebagainya. Maka banyak dari para sahabat Nabi yang mengambil
kukunya Rasulullah, yang mengambil rambutnya Rasulullah saat ibadah haji, saat haji wada, diambil berkahnya. Apa tujuannya? Tidak lain supaya kebahagiaan daripada rahmat Allah, disebab daripada bagian Rasulullah yang kita ambil, maka bisa menjadi penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang melatar belakangi bagaimana kita dalam mengambil keberkahan. Mudah-mudahan Muharram datang kepada kita, memberikan banyak hikmah kepada kita, memberikan banyak pelajaran kepada kita, dan terutama keberkahan buat kita semuanya, keberkahan buat hidup kita, keluarga kita, dan keluarga-keluarga kita, serta harta kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.